Harga cuma 400 jutaan sudah mendapatkan spek setinggi ini. Jadi menurut saya sebelum beli mobil khususnya jangan FOMO. Jadi kalau tetangga beli apa, yang lagi rame ikutin beli apa. Belum pernah terjadi mobil EV rasanya ICE, internal combustion engine. Begitu masuk ke dalam, interiornya sangat berbeda sih menurut saya dengan EV-EV yang lain. Dan ini banyak banget area soft touch nih. Tuh, soft touch, soft touch, soft touch, soft touch. Akselerasinya tetap dia ada sedikit lag, mungkin 1 atau 2. Nih, sebentar ya saya cek. Tuh. Torsi 240 meternya menurut saya mobil sebesar ini dengan panjang 4,8 meter masih oke sih. Menurut saya setelah kita coba selama 2 hari, Aletra L8 ini boleh diperhitungkan. Belum pernah terjadi mobil EV rasanya ICE, internal combustion engine. Yaitu mobil ini adalah Aletra L8. Ini yang 7-seater teman-teman. Dia punya panjang dimensinya 4812, lebarnya cukup lebar 1909 dan tingginya 1699. Kenapa saya bilang rasanya seperti mobil ICE? Cocok banget buat para ibu-ibu atau para kaum hawa yang suka mobil EV. Kan sekarang udah mulai ngetren nih EV, tapi nggak mau drivernya ugal-ugalan. Mobil ini cocok karena secara akselerasi bukannya nggak kenceng ya, dia 0 sampai 100-nya masih ke 10,7 detik klaimnya. Tapi mobil ini tidak bisa seakselerasi seperti EV biasa, tapi nyaman. Ini depannya semua udah putih, dan ini kalau di China, ini produknya tuh. Jadi bukan kaleng-kaleng, dia masih gili, masih banyak kompartemen atau part yang masih ada tulisan gili. Karena di China sendiri dia ada namanya Lipan 80V. Jadi teman-teman, sahabat Indigo, ini mobilnya warnanya dia ada 3 warna, putih, hitam, dan ini titanium grey. Jadi sangat menarik. Velgnya ini ring 18 gede banget. Lihat ya. Bukan velgnya yang gede, rongganya yang gede, fendernya gede banget. Ini 225 50 ring 18 ya. Ya ini sih nggak usah dites karena ini memang akan segera nanti kita coba. Ini mungkin beberapa hari kita akan coba bagaimana rasanya berkendara mobil Aletra R8 ini. Menarik karena kalau terlihat sekilas kita teman-teman pasti ngerti ini kompetitornya mobil apa. Menurut saya ini ketemunya BYD M6 atau Innova Genic. Ya, tapi kalau Innova Genic kelasnya jauh, karena kalau seharga dia ketemunya bahkan lebih murah dibanding Innova G Hybrid. Nah, bayangin. Dengan body yang boxer begini 4812, gede banget. Dia lebih besar, lebih panjang, dan lebih lebar dibanding BYD M6 ataupun Innova Genic. Gede banget. Makanya dia 7-seater. Legroomnya gede banget. Ini LED barnya semua sampai di sini full. Ya, kelihatan keker. L8 EV. Ini buritannya juga cakep. Ini ada krom-kromannya. Di dalamnya nanti Anda bisa lebih terkesima karena dalam-dalamnya menurut saya cakep. Power tailgate halus tuh ya, hampir nggak ada bunyi. Dan interiornya full banget. Kita kalau lihat di kolong juga gede banget. Ya kalau ini kita nggak usah liatin baut-baut sealer utuh karena ini memang mobil test drive yang nanti saya akan pakai. Cuma ini kita review supaya nanti POV dari kami apakah benar senyaman itu ya seperti yang diklaim oleh pihak Aletra. Teman-teman, kita coba lihat sedikit aja interiornya. Begitu masuk ke dalam, interiornya sangat berbeda sih menurut saya dengan EV-EV yang lain. Dan ini banyak banget area soft touch nih. Tuh, soft touch, soft touch, soft touch, soft touch. Di sini juga ada wire charging. Nah, ini ada satu lagi ya, tombolnya banyak. Saya kan udah agak jadul nih. Jadi saya suka dengan mobil yang masih banyak button gitu ya. Nih, AC semuanya masih tombol. Nah, beberapa mobil EV kalau kita lihat yang semuanya di senternya ada di head unit, ada di touchscreen. Biasanya ketika di on off dia kembali lagi dan harus setting ulang. Tapi kalau mobil ini nggak usah. Aletra R8 nggak usah. Cukup tekan button, settingannya persis sama dengan
terakhir kita nyalakan atau dimatikan kondisi mobilnya. Jadi menurut saya sih ya cukup membantu. Nah ini dia ada L1, L2, L3. Ini untuk regenerative brake. L1 itu regen brake-nya nggak terlalu berasa, seperti makin tinggi makin berasa. Saya pribadi lebih suka kalau L1 atau maksimal L2 karena regen brake-nya nggak terlalu kaget gitu loh. Nanti saya kan dikasih test drive nih, jadi nanti kita coba. Dan satu lagi, dia selain itu regen brake, dia juga ada drive mode-nya. Ini ada bisa sport gitu ya. Nah kalau sport warnanya merah gitu ya. Dan lagi juga bisa kembali ke normal. Itu berbeda dengan tadi L1, L2, L3 itu berbeda karena ini lebih ke drive mode. Tapi sekali lagi ya, drive mode-nya itu walaupun sport, dia tidak seugal-ugalan EV-EV seperti biasa atau seakselerasi seperti EV biasa. Tadi di awal kita informasikan bahwa kalau orang yang senang dengan EV tapi mau tetap rasanya seperti mobil combustion atau ICE, menurut saya mobil ini boleh jadi pilihan. Selain lega, legroomnya gede. Nah ini juga dia electric seat ya, kiri dan kanan dua-duanya sudah elektrik. Dan ini ada EPB dan auto hold. Tombol-tombolnya juga lucu, warnanya brown silver. Dan ini flat bottom, ini juga ada brown silver tombol-tombolnya. Nah dia sudah cruise control tapi belum adaptive cruise control. Nah sekali lagi ini juga semua tergantung kebiasaan berkendara atau memang culture Anda berkendara. Saya pribadi hampir nggak pernah, atau kalau ada fitur yang ada mobil ADAS-nya gitu ya, atau ada sensing-nya, biasanya saya off-in karena kadang-kadang bikin kaget. Nah, mobil ini fitur itu nggak ada. Jadi menurut saya kembali lagi ke macam-macam atau gaya Anda berkendara ya. Ini aman semua mobilnya, dan ini enteng loh. Ya, padahal pakai ring 18. Dan tadi ya, tombol-tombolnya cukup banyak warna silver, dan pegangan untuk hand gripnya banyak. Di sini ada, di sini juga ada, dan ini juga tombol-tombolnya cukup mewah. Nah teman-teman, ini ada dashcam, nanti kita lihat dan kita lanjutin besok. Kalau yang angkatan gocap kayaknya sama selera sama saya nih. Ini mobil sudah 2 hari kita coba. Yang paling menikmati adalah menurut saya, yang saya merasa nikmat, salah satu adalah banyaknya tombol. Contoh nih AC nih, ya AC ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 speed. Dan AC tuh kenceng. AC-nya ya nggak ada masalah, blower juga kenceng. Tapi tombol-tombolnya saya suka banyak, bahkan setelan spion, retract dan elektriknya semua dari sini. Ya ada tombol, seneng lah. Ya panoramik, tapi bukan sunroof juga menurut saya salah satu benefit juga. Drive mode-nya nih ada normal dan sport. Nah ini kan normal. Kalau normal warnanya biru gitu ya. Nah kalau sport dia langsung berganti warna merah. Waduh, ketemu transformer sebentar. Tuh langsung ketemu warna merah. Nah, akselerasinya tetap dia ada sedikit lag, mungkin 1 atau 2. Nih, sebentar ya saya cek. Tuh. Torsi 240 meternya menurut saya mobil sebesar ini dengan panjang 4,8 meter masih oke sih. Ya, tapi kan sekali lagi saya di awal saya bilang ini bukan mobil khusus ugal-ugalan, tapi memang buat mobil keluarga yang masih nyaman. Anda mau dapat EV-nya dapat ya, dengan segala macam fasilitasnya, tapi juga tidak berbahaya gitu ya. Karena kalau beberapa mobil EV saya lihat begitu kita gas dikit ya, pedalnya kita injek langsung akselerasi. Ini cuma butuh 1 detik lah, 1 atau 1,5 detik menurut saya. Nah ini sport. Tapi yang saya suka di sini, saya ada regenerative brake-nya, setelannya settingannya ada 3. Di sini L3 kalau kita angkat gas begini tuh ya, langsung regen brake-nya langsung berasa banget. Tapi kalau L1 kita gas terus kita lepas masih gloyor gitu ya. Kalau saya suka sebenarnya L2 sih. L2 paling tengah-tengah. Nah, di sini ada wireless charging. Ya, sebelah sini wireless charging. Nah, di sini juga ada seperti handphone holder gitu ya. Lumayan enak di sini. Layarnya 12,4. Mobil yang di China namanya Lipan. Sebenarnya ini sudah di R&D-nya di Indonesia ada beberapa, yaitu misalkan
AC double hour-nya tuh. Ya, terus bagian belakang pocket seat-nya juga Indonesia banget lah. Sehingga memang R&D-nya di mana, di sana di Indonesia, padahal ini dari Geely ya. Jadi teman-teman sahabat Indigo paham bahwa ini sebenarnya mobil produk Geely yang memang bukan mobil kaleng-kaleng, dan di R&D lagi di Indonesia. Panoramic sunroof, panoramic toh ya, bukan sunroof. Lampu-lampunya udah modern tuh, lampu-lampunya udah putih. Dan tadi ini ya, setirnya flat bottom, kulit. Joknya yang menurut saya yang paling hebat adalah joknya empuk. Bahkan dari 1, 2, 3 sampai baris ketiga atau row ketiga, mobil ini masih empuk banget dan tebal-tebal. Ya, ada beberapa, Anda kalau lihat di YouTube memang bener kenyataannya bahwa Aletra ini tebal-tebal dan empuk. Kenapa? Karena mungkin secara space dia 4,8, panjangnya 4812, dan lebarnya 1909. Bukan mobil medium lagi menurut saya. Bahkan dia udah di atas Genix, Innova Genix, dan BYD M6. Nah, BYD M6, suspensi. Ya, ini kita jalan, sedikit agak bergelombang, tapi berasa nyamannya. Comfortnya dapat. Kalau BYD M6 menurut saya agak keras. Ya, Genix sebenarnya udah paling terkenal, Innova kan nyaman. Tapi ini mirip dan bahkan menurut saya sedikit di atas Genix. Ya, khususnya Genix, kalau ini kan velgnya ring 18 tapi bannya tebel. Beda sama Genix Q, itu kan velgnya 18 tapi ban sidewallnya agak lebih tipis. Ini lebih tebel. Nah, ini menurut saya salah satu ya angkatan gocapan sih, menurut saya suka ya, apalagi ibu-ibu yang belakang kan kebetulan kami test drive ini unitnya yang 7 seater nih. Jadi akses ke baris ketiganya mudah. Tapi kalau yang 8 seater memang kemarin saya juga lihat kalau untuk akses ke baris ketiganya sedikit problem karena agak sempit celahnya. Tapi kalau yang 7 seater sampai saat ini sih aman. Setelah 2 hari kita cobain test drive mobil ini, boleh ya kita cerita dari POV saya. Mobil ini patut diperhitungkan menurut saya. Karena dengan dimensi panjang 4812 dan kurang lebih 10 cm lebih panjang dan lebih lebar dibanding Genix ataupun BYD M6, dan harganya sekarang sudah mirip-mirip dengan BYD M6 atau Ion Y. Jadi menurut saya wajib diperhitungkan dengan beberapa tombol yang masih ada, yang semuanya tidak center di dalam head unit. Terus model depan, eksterior dan interior juga saya pribadi masih suka. So, teman-teman, ini salah satu kelebihannya juga, dia sudah AC/DC plus CCS2 plus lagi V2L. Bayangin, tidak semua mobil EV dengan harga cuma 400 jutaan sudah mendapatkan spek setinggi ini. Jadi menurut saya, sebelum beli mobil khususnya, jangan FOMO. Jadi kalau tetangga beli apa, yang lagi rame ikutin beli apa. Menurut saya setelah kita coba selama 2 hari, Aletra L8 ini boleh diperhitungkan. Tadi ya, jadi fiturnya banyak dan juga produknya juga nggak kaleng-kaleng. Jadi dari China-nya sendiri juga dia produksi Geely yang di R&D-nya di Indonesia, sehingga fitur-fiturnya semua sudah Indonesia banget. Nah, teman-teman, ini selain juga disponsori oleh Solarguard Black Phantom kaca filmnya, dia disc brake depan belakangnya udah disc brake. Dan juga secara range-nya juga nggak kaleng-kaleng, 540 km CLTC. Tapi sebenarnya secara real-nya menurut saya kurang lebih 480 sampai 490 lah. Ya kurang lebih, biasanya kalau dari CLTC 10%. Tapi 490 pun sudah besar. Ya tidak semua mobil EV pun nyampe di range seharga itu. Nah, sepanjang range itu maksud saya. Nah, ini juga ya hampir semuanya ada apa yang kita butuhkan. Dan satu lagi, ya, dan salah satu fiturnya dengan akselerasi yang di awal saya pernah informasikan ada lag 1 atau 1,5 detik. Menurut saya pribadi setelah kita coba malah cukup nikmat gitu loh. Karena mobil ini yang pertama mengurangi kadar bahaya. Ya, jadi akselerasi tidak terlalu spontan, tapi setelah 1 sampai 1,5 detik torsi besarnya baru keluar. 240 Nm baru keluar. Jadi makanya mobil ini punya range juga cukup baik, 540 tadi ya CLTC, tapi secara tenaganya dia mencapai 240 Nm torsinya. So, teman-teman cukup boleh dipikirkan, karena dimanapun Anda berada, mobil ini bisa menjadi power bank raksasa.
Jadi Anda mau masak kompor listrik, segala macam, kettle listrik, apapun sekarang sudah menjadi option yang sangat menarik. Ya, teman-teman. Jadi, dan ini dia keluar cuma 3 warna sih. Putih, black, white, sama ini titanium grey. Nah, yang terpenting adalah mobil ini dia punya garansi baterai 8 tahun. Dan sistem EV 8 tahun garansinya. Mobilnya sendiri, unitnya sendiri garansi 6 tahun. Dan kabar baiknya hari ini atau saat-saat ini dia punya free service sampai 3 tahun atau 60.000 kilometer. Menarik. Makanya saya bilang sangat-sangat menarik. So, dengan harga hanya 400 jutaan sekarang lagi promo. Dan kabar baiknya juga, jika berminat Anda bisa langsung order ke Aletra. Kalau nggak salah ada 4 dealer, salah satunya di Alam Sutra yang lagi di-develop. Mungkin 2-3 bulan lagi jadi. Dan juga bisa melalui kami Indigo Auto, silakan Anda atau teman-teman sahabat Indigo Auto akan mendapatkan special price ya untuk Aletra. Jadi mobil yang memang diproduksi nih, banyak Geely, belakang juga Geely, jadi nggak usah khawatir, ini pabrik besar di China dan di R&D di Indonesia, sehingga menjadi representatif masyarakat Indonesia. So, boleh dipikirin sekali lagi, apalagi mobil lagi promo, garansinya panjang, dan sekali lagi, bagi saya, POV saya, baik di driver, nyetir, atau mau duduk belakang, saya coba dua-duanya nikmat. Jadi boleh dipikirin. So, teman-teman, kami juga ada TikTok, Instagram, dan website dengan alamat indigauto.id. Nah, untuk channel ini Indigo Auto Official, boleh kira-kiranya subscribe, juga share dan komen. Kiranya seperti tagline kami, we offer you great vehicles and great services. Kita terus meningkatkan service dan produk-produk kami. So, Grab It Fast, salam sejahtera. God bless you all. Bye-bye.